Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan Pancasila. Sudah ada belum? Ya, sudah tampil. Silakan. Silakan untuk Elsa menjelaskan. Nama anggota kelompoknya siapa dulu? Oh iya, kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Farah Medina Halim, NIM-nya 3321801038. Kemudian ada teman saya, Elsa Ramadona, 3321801033, Emma Nurmaladini, 3321801031, dan yang terakhir Halimatun Sadia, 3321801045. Kemudian kami akan presentasikan tugas esai Pancasila mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan judul kemanusiaan yang adil dan beradab. Kami mengambil dari sila kedua. Kemudian yang akan dilanjutkan dengan Elsa. Baiklah, pada tugas kali ini kami mengambil sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dalam Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menumbuhkan jiwa kemanusiaan serta menjamin hak keadilan. Sehingga diperlukan kesadaran dari setiap individu untuk dapat menunjukkan sifat-sifat kemanusiaannya dan berlaku adil agar tercipta kenyamanan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, sila kedua juga merujuk pada kebebasan berbangsa dan bernegara dengan menciptakan budaya dan kearifan lokal yang beragam, serta negaranya yang terdiri dari beberapa pulau, suku, serta etnis. Dan dari beberapa keragaman ini kita dapat bisa berlaku toleran dan menghargai satu sama lain, tidak membedakan antara satu sama lain berdasarkan ras, agama, warna, dan tingkat ekonomi. Maka manusia harus menghormati serta berlaku adil terhadap orang-orang di sekitarnya. Contohnya itu dengan menghormati orang tua, guru, rekan kerja, serta kerabat dekat lainnya. Manusia juga harus berlaku adil terhadap sesama manusia. Contohnya tidak ada perbudakan, menganggap derajat manusia sama, dan tidak membedakan dari segi fisik maupun mental. Peranan sila kedua dalam dunia pendidikan, contohnya siswa yang menggunakan seragam. Hal itu dimaksudkan agar tidak ada perbedaan antara siswa, sehingga secara tidak langsung juga mengajarkan siswa arti keadilan. Penerapan itu sudah dimulai sejak bangku dini. Sedangkan dalam dunia sosial, ekonomi, politik, contohnya bisa dilihat dari negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi, sehingga semua orang dapat berpendapat dengan bebas dan tetap menerapkan adab yang sopan juga. Lanjut. Ini langsung tanya jawab atau poster dulu, Pak? Silakan, kalau sudah selesai yang Pancasila dilanjutkan untuk pemaparan yang Project Citizen, baru tanya jawab. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan. Ya. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang Project Citizen kami, tentang korupsi. Udah jelas belum, Pak? Ya, sudah tampil. Ya. Jadi kami di sini menggunakan masalah dari yang ada di masyarakat seperti
ketika kita sedang belanja kita tidak mendapatkan stroke atau kita mendapatkan harga yang lebih daripada yang kita belanjakan, seperti ada tambahan item yang tidak kita beli. Jadi di sini kami mengangkat judul tersebut untuk berhenti korupsi dari hal-hal kecil seperti itu. Jadi kita harus mengecek struk belanja kembali supaya orang-orang yang menyalahgunakan kewenangan tersebut tidak berlaku seenaknya lagi, begitu. Dan banyak sekali alasan maaf struknya tidak keluar atau sistem kami lagi rusak, padahal mereka di situ sedang membohongi pelanggan gitu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, sesi tanya jawab. Jadi perilaku tersebut merupakan contoh korupsi kecil juga yang semakin dibiarkan maka semakin besar. Lebih baik orang tersebut jujur jika ada kekurangan atau meminta kita untuk bersedekah lebih gitu kan. Lebih baik jujur. Jadi kita di sini mengurangi gerakan anti korupsi juga secara kecil gitu. Dan yang saya alami sekarang, Pak, kemarin saya pergi ke salah satu supermarket juga, dan kawan saya juga pergi, dan itu terjadi lagi pada anak kecil yang struknya tuh tidak dikasih. Terus orang tuanya tuh keluar dari mobil, terus dia bertanya pada supermarket itu struknya, terus kata orangnya tuh nggak bisa keluar gitu, Pak. Terus ada mbak-mbak yang bilang, udah Bu, tungguin aja struknya. Jadinya itu secara tidak langsung untuk anak-anak yang di bawah umur yang tidak mengerti apa-apa, itu diajarkan untuk berperilaku korupsi secara tidak langsung. Oke, apa ada yang mau menambahkan lagi? Bagaimana? Masih ada? Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Oke, cukup ya. Oke, Ya, kalau Pak. gitu saya tanggapi dan juga ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Oke, ini tugasnya bagus ya untuk Pancasila dan KWN ya. Tanggapan dari saya untuk yang Pancasila tadi pengamalan dari nilai-nilai Pancasilanya sudah bagus, hanya saja menurut saya masih kurang eksplorasi ya. Jadi masih kurang eksplorasi, tapi sudah cukup bagus lah. Kan yang penting ada ikhtiarnya ya gitu. Nah, Ya, Pak. sedangkan untuk yang project citizen-nya ini saya sangat kagum, ini menarik ya, kira-kira seperti ini. Ini bagaimana mengangkat apa ya istilahnya kasus, case permasalahan sosial yang ada di lingkungan kita ya, itu sehari-hari. Pasti kita dalam sehari itu pernah belanja lah, kira-kira seperti itu. Entah di minimarket ya, kita tidak perlu sebut merek, kira-kira seperti itu ya. Jadi memang hal ini berangkat dari atau berawal dari keseharian kita ya. Memang Ya, Pak. untuk kita yang hal-hal orang yang sudah paham hal ini jangan, kalau bisa ya stroke itu memang hak kita ya, kira-kira tertentu. Tapi kan beberapa orang itu kadang menyepelekan hanya stroke gitu, hanya berapa ratus gitu ya. Jadi memang orang beda-beda. Nah, peran poster ini harusnya itulah kontribusi kita untuk mengedukasi. Nah, kira-kira kalian punya Instagram? Punya, Pak. Nah, di post saja posternya. Posternya di post. Nggak perlu malu ya di post. Ini kan berarti kan kalian berkontribusi dengan lingkungan. Punya Instagram atau punya media sosial, ini di post saja. Kalau malu ada namanya, ya dipotong, kira-kira seperti itu. Kalau nggak malu ada namanya, nggak apa-apa, gitu, tergantung kalian. Jadi, bagaimana kita sebagai akademisi, yaitu kalian mahasiswa dan di bawah bimbingan saya, itu turut berkontribusi. Nah, bayangkan,
Kalau satu orang itu belanja sekali, ya misalnya 200 ya. Misalnya 200 atau gimana, 200 struknya misalnya, wah ini boleh didonasikan nggak? Kadang kan seperti itu ya. Iya. Ya seperti itu. Kalau 200 kali 1 juta orang di Indonesia kayak gitu semua, berapa uangnya udah kan? Kira-kira seperti itu. Jadi memang yang kalian angkat, jadi mengenai pendidikan anti korupsi, ya dari kasus keseharian ini sudah sangat baik, hal-hal yang kecil. Nah itu tanggapan dari saya. Nah pertanyaannya ada satu, ya, apa makna dari gambar itu apa ya? Rumput atau padi itu? Itu rumput, Pak. Nah, apa maknanya itu? Ketika kalian membuat poster, itu kan berarti menampilkan secara visual ya. Iya. Nah, visual itu harus memiliki makna. Nah, itu apa maknanya? Tadi sudah menanggapi ya, ini bertanya saja tentang posternya. Itu maksudnya kayak orang lagi berorasi tentang struk ini, Pak. Jadi kayak mereka lagi demo ke minimarketnya misalnya atau supermarketnya. Jadi ya kayak di lingkungan aja lah, Pak, kayak gitu. Jadi rumput itu maknanya apa? Poster itu adalah pesan visual loh, ya. Saya mau tahu aja. Jadi poster itu adalah message atau pesan secara visual. Kalau video kan berarti pesan secara video ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau poster rumput, nah itu apa maknanya? Maksudnya apakah orang berdemonya di rumput gitu kan? Nah ini kan teman-teman harus juga memahami kaidah visual ya. Tapi tidak apa-apa. Ini kan untuk bahan ini apa sebagai pertanyaan dari saya, sebagai bahan edukasi bahwa ketika poster itu adalah pesan visual, itu di dalamnya memang harus mempunyai makna teman-teman gitu. Ya mungkin jawabannya mungkin kalian hiasan saja ya atau gimana? Iya dari motivasi aja sih, Pak. Ya hiasan saja ya. Iya. Ya, tapi ini yang saya kasih arahan ya. Kalau membuat Ya, poster lain kali setiap gambarnya itu harus memiliki makna. Nah, kalau logo Poltek kan jelas itu untuk logo simbol ya. Jadi nggak perlu saya tanyakan. Kalau ada orang 1, 2, 3, 4, 5 berorasi, artinya ya dia menyampaikan pendapatnya, itu nggak perlu saya tambahkan lagi. Tulisan cek struk belanja Anda, itu kan pesannya bahwa kita harus mengecek setiap belanja. Nah, ada yang menarik di situ gambar rumput, apa maknanya. Jadi memang poster itu harus memiliki makna secara visual, karena dia message, tapi tidak apa-apa. Ya, sudah bagus. Oke, saya kira cukup ya. Ini sudah saya catat untuk kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih.